Konferensi tingkat tinggi ke-18 media se-Asia Pasifik menghasilkan 3 inisiatif yang tertuang dalam Bali Memorandum of Understanding. KTT ke-18 Media se-Asia resmi ditutup pada 24 Mei 2023 petang. Konferensi ini menghasilkan 3 inisiatif yang dituangkan dalam dokumen Bali Memorandum of Understanding. Dalam Bali MOU terdapat 3 inisiatif, yakni penggunaan platform media sosial yang bertanggung jawab, upaya meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi informasi yang beredar di media sosial. Inisiatif pertama pertanggungjawaban pemilik platform media dan pemangku kepentingan dari media sosial. Inisiatif ini upaya untuk mengatasi penyebaran informasi yang tidak benar dan harus ada tanggung jawab yang dipikul bersama antara pemilik akun serta pemangku kepentingan. Kemudian inisiatif ketiga adalah penegakan atau penindakan hukum bersama secara regional untuk mengidentifikasi dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan pembatasan mengemukakan pendapat di media sosial. MOU Bali itu berisi poin-poin kesepakatan bersama yang akan diteruskan kepada UNESCO untuk mengkajinya. Bali MOU disahkan melalui penandatanganan yang dilakukan pejabat negara terkait yang hadir, Televisi Republik Indonesia dan AIBD. Direktur AIBD Philomena Gana Pragasam berharap hasil diskusi dalam KTT ini dapat diterapkan di lembaga penyiaran masing-masing negara sesuai regulasi yang ada. Philomena juga mengapresiasi kerjasama AIBD dan LPP TVRI atas suksesnya penyelenggaraan KTT ke-18 Media se-Asia yang diikuti 300 delegasi negara se-Asia Pasifik, juga sejumlah negara di kawasan Eropa dan Amerika. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik gagasan sejumlah praktisi media dalam KTT ke-18 Media se-Asia terkait literasi media yang masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, Kemenkominfo selama ini telah melakukan literasi media kepada masyarakat secara informal. Hal ini agar masyarakat terhindar dari disinformasi dan misinformasi. Dirjen IKP Kemenkominfo menyambut baik gagasan sejumlah praktisi media dalam KTT ke-18 Media se-Asia yang mengusulkan literasi media masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Usman Kansong menilai literasi media diajarkan dalam pendidikan formal dapat dimulai dari jenjang perguruan tinggi kemudian ke jenjang di bawahnya. Ya, kalau ada gagasan memasukkan literasi digital secara formal ke dalam kurikulum sekolah, saya kira ini sesuatu hal yang positif. Dan ini menjadi wilayahnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya bisa saja ya dimasukkan ke dalam kurikulum formal digital literasi. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong mengungkapkan, kebijakan literasi media masuk dalam kurikulum pendidikan formal merupakan ranah Kemendikbudristek. Saudara, kontribusi media dalam sektor ekonomi sangat dibutuhkan terutama pada pasca pandemi COVID-19. Media dinilai mampu mendorong ekonomi berkelanjutan di tengah kebangkitan pasca pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 meruntuhkan seluruh sektor di dunia, termasuk Indonesia. Sektor terbesar yang mengalami dampak pandemi adalah pariwisata. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan, LPP TVRI menjadi salah satu media di Indonesia yang berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi, mulai dari informasi penanganan COVID-19 di bidang kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan TVRI adalah mendukung kegiatan UMKM dan pariwisata sebagai sektor penopang ekonomi terkuat di masa pandemi COVID-19.
Iman Brotoseno mengungkapkan, pada masa pandemi COVID-19, masyarakat lebih banyak menggunakan waktunya di rumah, sehingga memanfaatkan media sebagai sumber informasi dan hiburan. Hal ini diungkapkan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, dalam sesi CEO Table Talk KTT ke-18 Media Asia yang juga dihadiri sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Sementara Ketua Pengarah Penyiaran RTM Malaysia mengungkapkan penggunaan media sosial menjadi salah satu strategi untuk pemetaan target sasaran penonton saat pandemi COVID-19. Namun RTM hingga kini masih menjalankan strategi tersebut. Pemanfaatan media sosial tidak hanya akan meningkatkan jangkauan dalam negeri, namun lebih luas mampu melintasi kawasan hingga benua lain. Pelaku industri penyiaran dituntut harus cepat beradaptasi dengan teknologi digital. Pemanfaatan beragam platform pun harus dilakukan untuk tetap dapat menjaga dan menjangkau pemirsa lebih luas. Sesi CEO Table Talk yang digelar sebelum penutupan KTT ke-18 Media se-Asia di Nusa Dua Bali diikuti oleh 6 pemimpin tertinggi eksekutif media penyiaran dari Indonesia, Maladewa, Bangladesh, Filipina, Bhutan, dan Malaysia.